Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, kakak-kakak, teman-teman semua. Nah, kita malam ini beruntung sekali sudah kedatangan tamu. Ini kalau melihat namanya pantasnya dipanggil Mas ya, tapi dia bukan Mas. Perak juga enggak. Tapi dia udah Andre Septiawan, orang awak asli gitu ya. Jadi kita malam ini eh, ingin merayakan ya dan mengapresiasi buku Indonesia yang kali ini karya Andre Setiawan berjudul Inyi Balang. Kalau pronunciation Minangnya Inyak Balang. Nah, itu kan kira-kira ya, Andre ya. Kit- Oke, Andre boleh betul. buka emailnya. Awak disuruh bahasa Minang di awal-awal boleh tadanga bahasa Minang itu aja. Jadi, Oke, roaming kan, nggak ada subtitle. oh, Oke, jadi bagi saya sebagai moderator, saya terima kasih karena dikasih kesempatan juga. Jadi lebih membacanya lebih mendalam. Dan bagi saya ini bacaan yang terasa lezat ya. Jadi lama bana kalau bahasa restoran Padangnya itu. Karena ada rangkaian kisah-kisah kilas cerita masa saya kanak-kanak dulu di tepian Danau Maninjau. Lalu kemudian dianyam menjadi sebuah cerita yang menarik. Ada juga cerita sejarahnya, cerita uh, dua universe yang ada dan yang tidak ada, yang terlihat dan tidak terlihat. Jadi sangat menarik kalau dari sisi saya pribadi. Jadi sekali lagi salut untuk Andre yang sudah membawa kami. Tadi kita ada diskusi sebentar, merasa diayun-ayun oleh bahasanya. Jadi ada harmoninya. Walaupun banyak juga yang bingung nih artinya apa gitu ya, tapi ternyata itu terobati dengan rangkaian kata ya dan tadi potongan-potongan sejarah yang muncul di sini. Sebelum kita mengenalkan kutu buku kepada Andre, saya akan mengenalkan Andre dulu kepada teman-teman. Jadi kalau di bukunya kan ditulis tentang penulis ya. Tadi kemarin saya sempat WhatsApp Andre untuk tanya lebih dalam. Tapi ya jangan terlalu dalam juga nih. Sekilas saja ya. Jadi Andre Setiawan lahir di Pariaman atau Piaman, Sumatera Barat tahun 95. Dia tamat dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dan tahun 2018 terpilih sebagai Emerging Writers di Ubud Writers and Reader Festival. Nah, bukunya yang lain itu terbit dalam bentuk digital berjudul 17 Puisi Cinta untuk Frida. Ada juga buku kumpulan puisi Suara Murai 2018 dan ini masuk ke dalam daftar panjang Kusala Sastra Katulistiwa. Nah, tahun 2019 ada puisi yang dan kalau begitu kita juduli saja Prosa Ini Omelan. Nah, itu tahun 2020. Dan karya mutakhirnya adalah Inyi Balang yang juga mendapatkan penghargaan Sastra Rasa 2025. Nah, kalau kata Andre ini digarap hampir 2 tahun ya, 2022, 2024. Nah, sekarang Andre sibuk membagi ilmunya sebagai guru dan terus menulis. Oke, itu kira-kira pengenalan sekilas tentang Andre. Nah, seperti biasa sebelum kita diskusi, silakan ini founding mothers kita, Kak Lili atau Mbak Indrit untuk cerita sedikit tentang kutu buku. Silakan. Oke. Selamat malam, Bang Andre dan Bang Paudi, Bang Puadi. Makasih banyak atas kehadirannya. Saya sebagai seorang setengah Minang juga ternyata agak bisa membayangkan kira-kira arti buku-bukunya dengan lumayan ngerti gitu kira. Oh, ini maksudnya ke sana. Saya mengerti. Terima kasih. Saya mau ceritakan sedikit kenapa buku ini dibuat. Waktu itu 2020 bulan Juni kita di tengah-tengah COVID, saya dengan teman saya Indrina itu mikir kita gimana supaya lebih memanfaatkan waktu kita ini dengan membaca buku bahasa Indonesia. Jadi kita membaca satu buku satu bulan dengan mengundang penulisnya kalau masih hidup. Jadi kadang-kadang ada juga dari buku dari Mohtar Lubis, ada buku dari Pramudia yang sudah almarhum, kita akan mengundang
narasumber yang kira-kira bisa di bidangnya itu untuk menyesuaikan. Dan ternyata selama ini kita sudah membaca 65 buku, satu bulan satu buku itu selalu dengan disiplin dibaca dengan anggotanya yang sekarang ini sebetulnya di WhatsApp grup ada 150, tapi kalau yang hadir ini kebanyakan antara 15 sampai 30. Jadi sebenarnya sekitar seginilah biasanya yang hadir. Jadi terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih mengenal segala jenis sastra Indonesia dengan segala keragaman dan historinya. Makasih banyak. Makasih juga Bang Fuadi sudah menjadi moderator. Ya, silakan. Oke, sip. Oke, kita langsung lanjut ya. Eh, Andre, eh, Menghilang. koneksinya oke? Oke. Oke, ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita diskusi, ini biasanya lebih banyak diskusinya ya. Kita minta ke eh, yang punya karya untuk kasih pengantar, mungkin ya 5 sampai 10 menit maksimal, supaya jadi landasan mungkin pencetus nanti untuk diskusi kita lebih lanjut. Nah, silakan, Andre. Masih mute, masih mute. Oh ya, makasih banyak ya udah. Iya, iya. Kita dikit-dikit Oke, aja minatnya. oke. Juga terima kasih banyak buat komunitas kutu buku yang sudah mau mengundang saya untuk diskusi malam ini. Sejujurnya saya kalau untuk diskusi-diskusi seperti ini agak apa ya, agak kagok untuk ngomong itu karena emang saya lebih suka untuk apa menulis saja ketimbang eh, untuk hadir di forum-forum seperti tapi tidak apa-apa karena memang mungkin kesempatan juga untuk saya untuk memperkenalkan apa ini Iqbal ini untuk lebih luas lagi. Nah, kebetulan seperti yang tadi Bang Fuadi udah bahas sebelumnya bahwa ini Balang adalah tulis novel pertama saya dan juga tulisan terakhir saya yang dipublis. Em, ya, jadi Nyi Balang bercerita tentang sebenarnya ini tentang mitologi yang sebenarnya bukan untuk Minangkabau saja sebenarnya. Untuk riset Nyi Balang ini saya juga menggabungkan apa mitos-mitos yang berkaitan dengan harimau yang ada di wilayah Sumatera secara umum. Karena jika di Minang itu disebut dengan Inyek Balang, nah di Aceh itu mereka nyebutnya dengan Rimong, di Kerinci mereka menyebutnya dengan Cindaku atau Cigau. Di di Riau mereka sebutnya dengan rimau dan juga di beberapa daerah lain di sekitar masyarakat Batak juga mengenalnya istilah harimau rimau kalau saya tidak salah. Nah, kemudian awalnya ini Inyek Balang ini bukanlah apa berangkat dari sebuah cerpen sebenarnya Mbak Uda dan ke semuanya. Saya itu ikut waktu itu Dinas Kebudayaan Sumatera Barat buka lomba cerpen. Jadi saya ikut lomba. Nah, waktu itu emang fokusnya di PRRI. Nah, itu ada di bab PRRI sebenarnya. Nah, itu yang di bab PRRI itu adalah novel cerpen pertama yang saya tulis. Kemudian waktu itu tidak juara, tapi maksudnya tidak menang. Tapi kemudian masuk dalam kumpulan antologi bersama. Kemudian ketimbang tidak dikembangkan, dan waktu itu saya dikasih eh, ketika buku kedua saya terbit, yaitu judulnya saja Prosa Ini Omelan. Nah, dari editor saya itu kasih saran, bagaimana kalau kamu lanjut tulis sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaanmu, dengan latar belakangmu, dan juga memperkenalkan bagaimana budaya daerahmu. Karena kebetulan budaya yang saya tampilkan waktu itu di buku kedua saya itu adalah budaya Cimeeh atau Cemooh, orang-orang Pariaman. Itu omongan ya kemudian disarankan begitu. Akhirnya setelah saya lakukan riset dan sebagainya, ya itulah apa. Kemudian Nyi Balang lahir itu prosesnya itu sekitar lebih kurang 1,5 tahun sampai 2 tahun. Cukup lama karena saya memang bukan tipikal penulis yang cukup rajin. Karena saya bisa tulis seminggu, kemudian saya akan libur nulis lagi kayak sebulan, kemudian ketika ada lagi baru saya kembangkan lagi. Karena saya sekalian riset dan memang untuk perbendaharaan kosakata dan sebagainya itu saya cukup lama. Memang saya
apa salah satu tujuan saya di Inyek Balang ini adalah untuk memperkenalkan kembali pepatah petitih lama, kosakata lama yang mungkin sudah obsolete di masyarakat Indonesia. Saya kasih contoh misalkan kata berserobot yang padahal secara umum itu juga dalam masyarakat Minangkabau orang Minang udah valid bahasa robo dalam bahasa Minang itu masih sering digunakan untuk percakapan sehari-hari. Em, mencangkung, mencangkung itu duduk yang posisi duduk yang maksudnya orang Minang pasti paham apa itu mencangkung. Nah, saya ingin menghidupkan kembali menggunakan kembali kosakata ini di karya saya memang dengan tujuan untuk memperkenalkan kembali. Maka saya itu salah satu senjata utama saya untuk menulis ini balang ini adalah sejujurnya memang di KBBI. Saya habiskan banyak waktu untuk melis kosakata yang sekiranya saya butuhkan untuk menulis eh, satu buku yang sesuai dengan passion saya tadi untuk memperkenalkan kembali kosakata-kosakata atau istilah-istilah yang obsolete. Nah, maka dari itu Inye Balang lahir dan juga kemudian saya gab apa? Saya saya juga berminat pada sejarah, maka saya gabungkan semuanya di sini. Saya latar belakang saya sebagai mahasiswa linguistik, kemudian saya suka membaca buku sejarah, lalu saya suka baca mitologi agama juga sebagainya. Akhirnya saya jawantahkan di Inyik Balang ini. Saya rasa itu saja udah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak pengantarnya Andre. Jadi ini sebagian membuka pertanyaan kita ya. Tadi sebelum ini bahasanya kok luar biasa pemilihan diksi jungkir balik ini yang nggak tahu bahasa Minang gitu ya. Artinya ini saya boleh follow up sedikit ya Andre. Semua kata di sini ini ada di KBBI. Ya, ada udah. Semuanya ada di Ada. KBBI. Ada. Wah, ternyata sudah di ini ada di KBBI ya. Eh, saya aja berpikir ini nggak ada nih KBBI, tapi belum cek ternyata ada. Jadi ini memang dipilih dengan sebuah riset. Oke, baik. Menurut saya ini menarik sekali. Nah, selanjutnya kita langsung aja ya, Tuan dan Puan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua, silakan seperti biasa yang mau bertanya. Tapi sebelum bertanya, ini kadang-kadang kan kita saking semangatnya kita ngeborong pertanyaan ya. Jadi gimana kalau satu orang satu dulu atau Oke. maksimal dua lah. Nanti kalau ada putaran kedua kita lanjutkan. Oke, silakan seperti biasa. Tuan Adi, silakan. Makasih udah Fuadi, makasih udah Andre. Bagian apresiasinya, makasih udah Andre karena udah riset menggali bahasa dan saya baca 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 novel 3 yang terbaik tahun lalu itu menurut saya Manurung, kemudian ini eh, Manurung, kemudian Inyi Balang, kemudian Itikat yang tak benar benar baik dari Mbak Nukila. Kelebihan dari Manurung dan Inyi Balang menurut saya yaitu karena pakai alur yang non linear dan saya apa sebagai mantan murid Mbak Ayu Utami yang gagal di kelas menulis fiksinya gitu, saya kagum sekali karena untuk menulis non linear itu berarti logikanya harus kuat udah gitu. Kalau logikanya nggak kuat itu saya aja yang pernah nyoba nulis nulis cerpen yang biasa aja gitu ya. Su- suka lepas udah. Jadi apa namanya? Kita suka beleber menceritakan hal-hal yang sebenarnya nggak punya kaitan gitu. Tentang pertanyaan eh gini udah. Eh, saya yakin udah sudah eh, gini, tolong jelaskan ini buat udah Fuadi juga ya mungkin nanti bisa tektokan. Jadi kira-kira bagaimana struktur bahasa Minang dan struktur bahasa Indonesia karena udah Andre ini tampaknya menguasai sekali bagaimana bagaimana struktur bahasa Minang dan bahasa Indonesia gitu. Apa bedanya? Kita kan sering sering merancu bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang terkait juga dengan Minang gitu. Tapi apa bedanya gitu? Terus yang terkait dengan itu juga ini udah apa namanya? Bahasa itu kan mencerminkan eh, alam pikir orangnya gitu udah. Kalau orang Jawa itu terbiasa dengan kelas sosial.
karena dari bahasa yang dia ucapkan itu langsung kromo inggil, kromo madyo, ngoko gitu. Jadi kelas sosialnya tuh langsung. Jadi orang Jawa tuh saya bapak saya Jawa, ibu saya Jawa. Jadi orang Jawa tuh memandang manusia tuh dari pertama kali dia bicara itu kelas sosialnya udah. Kira-kira kalau kalau menurut saya, kira-kira kalau orang Minang itu bagaimana dia memandang dunia dilihat dari bahasanya udah. Makasih. Oke, terima kasih Mas Adi. Ini kita langsung aja dijawab ya daripada dikumpulin biar nggak lupa. Silakan, udah Andre. Oke, terima Jadi ada dua kasih. pertanyaan tentang Heeh. struktur bahasa Minang bahasa Indonesia, lalu bagaimana alam pikir eh, orang Minang melihat dunia ini dan dihubungkan dengan bahasa. Oke, mungkin saya sedikit cerita ya, Mas, juga Mbak-Mbak semuanya bahwa ketika di Ubud tahun 2018 itu buku pertama saya itu Suara Murai itu kan identik sekali dengan apa bahasa Minang atau bahasa Melayu lah mereka bilang waktu itu. Terus mereka bilang, kenapa bahasa yang kamu pakai itu sangat mereka bilangnya nyastra sekali. Padahal saya tidak ada usaha lebih untuk waktu itu saya tidak ada usaha lebih untuk bikin sesuatu yang nyastra. Saya hanya pakai kosakata harian yang ada dalam bahasa Minang. Sebagai contoh, mungkin karena kedekatan bahasa Minang dengan bahasa Melayu lebih dekat timbang bahasa Indonesia yang sekarang ini sudah banyak terpengaruh oleh bahasa kayak bahasa Jawa, bahasa-bahasa asing lainnya itu. Nah, salah satu contoh, orang Minang itu kalau bilang tidur itu lalo. Udah Fahri tahu itu lalu. Nah, ketika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya lelap. Suatu kosakata yang akan dianggap puitis sekali kalau untuk bilang tidur saja. Saya mau tidur. Dalam bahasa Minang, awak nio lalu. Saya mau lelap. Nah, kalau terjemahkan secara harfiah kata per kata. Nah, itu kan saya tidak waktu itu saya tidak menggali banyak. Saya hanya gunakan kosakata harian. Seperti satu lagi itu bahasa robo, yang artinya bertemu. Lalu saya juga dikirimi list kosakata yang waktu itu Mas ini sempat tanyakan dan saya maaf sekali saya belum sempat ada waktu untuk membalasnya waktu itu. Nah, misalkan kata carah misalkan atau carah. Carah itu dalam bahasa Minang itu mungkin dalam bahasa Indonesia jarang sekali eh, ada mendengar kata carah. Nah, dalam bahasa Minang, carah itu sesuatu yang apa? Biasanya kalau kita bilang awannya lah mencarah lo awan di langit lah mancarah lo awan di langit. Jadi awan itu sudah berpencar. Tidak yang satu satu kumpulan kemudian sudah bacara berpencar. Nah, bagi saya bahasa Minang itu untuk menggali apa kosakatanya tadi itu saya tidak perlu awalnya saya ketika menulis apapun tulisan saya akan konekkan itu ke dalam bahasa ibu saya bahasa Minang. Baik itu struktur kalimatnya, kemudian pilihan kosakatanya dan kemudian ketika pilihan kosakatanya saya rasa tidak terlalu diketahui secara umum, saya kemudian akan menggunakan apa ada namanya aplikasi apa Thesaurus itu, saya akan cari padanan yang akan lebih berterima. Jadi selain KBBI, saya juga pakai Thesaurus untuk ketika saya menulis. Lalu untuk apa tadi yang pertanyaan keduanya itu terkait bagaimana masyarakat Minang ketika berbahasa, ketika masyarakat Jawa itu ketika berbicara itu apa ya mereka bilangnya unggah-ungguh, bener Mas? Apa? Eh ya buat saya orang Jawa itu kelas sosial Mas. Jadi Ya, begitu kromo inggil, kromo madyo, ngoko gitu kita udah membagi orang berdasarkan kelas sosial dari cara kita berbahasa gitu. Kalau orang Minang tuh kira-kira dari caranya berbahasa tuh kira-kira bagaimana mereka memandang dunia gitu. Udah. hmm. Makasih. Nah mungkin juga apa di dalam masyarakat Minang ini masyarakat egaliter tuh Mas, tidak bukan seperti masyarakat Jawa yang masih memegang hal-hal yang seperti itu. Nah ketika berbicara itu sebenarnya tidak ada eh, kelas sosial antar satu dan sama lain kecuali dalam upacara adat tertentu yang saya sendiri pun mungkin tidak terlalu paham atau menguasai sebab ada istilah-istilah yang kemudian dipakai hanya diketahui oleh orang-orang tertentu seperti ketika eh, pergelaran apa kenaikan seorang penghulu dan sebagainya itu mereka akan menggunakan kosakata dan pilihan yang yang saya sendiri pun kurang mengerti. Nah, tapi kalau untuk percakapan harian
Oh, tidak ada sama sekali sebenarnya kelas-kelas sosial itu yang ada. Maksudnya sama saja. Bahwa ketika seseorang itu bahkan seorang penghulu pun dia itu hanya didahulukan selangkah, ditinggikan seranting istilahnya. Bukan sesuatu yang benar-benar tinggi sekali. Jadi jaraknya itu tidak ada antara satu sama yang lain itu. Itu saja. Mungkin udah Fuadi bisa tambahkan. Ya, sama, sepakat itu. Paling yang membedakan adalah intonasi ya. Kalau bicara sama yang lebih tua ya mungkin intonasinya agak berbeda. Dan tetap ada sedikit mungkin gaya bicara kalau yang samogadang ya, yang seumur dengan yang lebih tua, tapi tidak terlalu jomplang. Ya, makanya tadi itu sudah ekspresi yang tepat ya bahwa perbedaannya kemudian sangat tipis, didahulukan satu langkah, ditinggikan satu ranting. Jadi sangat tipis itu antara kelas-kelas sosial. Mungkin Oke, ada satu oh maaf udah. Ini silakan. Mungkin ada juga di dalam Minang, masyarakat Minang itu juga mengenal istilah katonan ampe. Saya baru ingat itu katonan ampe. Nah itu katonan ampe itu ya bukan terkait pilihan kosakata ya Mas ya, tapi lebih bagaimana cara kita berbicara. Nah katonan ampe itu kato mandaki, mandata, manurun, dan malereng. Kato mandaki itu adalah ketika kita pakai ketika kita berbicara pada orang yang lebih tua. Kato mandata itu kepada teman akrab dan sebaya. Kato manurun itu kepada yang lebih kecil. Kata Malereng itu kepada eh, ipar, kepada seseorang yang kemudian masuk ke keluarga kita. Nah, itu seingat saya kalau masyarakat Minang seperti itu. Nah, kalau masyarakat Jawa tuh dalam pilihan kosakata juga berbeda kan. Saya sendiri pun punya teman di lingkungan sekolah dan sedikit banyak saya bisa lah bahasa Jawa, cuma bahasa Jawa sekali. Nah, ketika masyarakat Jawa harus pilih kayak kapan kita harus pilih aku, kulo, atau dan sebagainya itu, nah masyarakat Minang mungkin untuk pronoun yang seperti itu ada, seperti kayak di akan kasar sekali kalau saya ngomong ke udah Fuadi pakai kata Aden. Aden enggak, mungkin masyarakat di sekitaran Bukit Tinggi, Padang Panjang dan sebagainya sudah terbiasa, tapi kalau untuk pesisir ketika saya yang udah masih umurnya di bawah udah Fuadi pakai kata Aden itu kasar sekali. Maka saya akan pakai kata ambo atau awak. Itu hanya untuk pronounnya saya pilih kosakata yang lain itu tidak ada sih sebenarnya untuk itu saja sih. Itu saja sih menurut dari saya Mas. Terima kasih. Ya. Itu Mas udah Adi ada follow up? Cukup? yang Oke. Oke, selanjutnya Mbak Inggita yang bikin glossary sendiri. Silakan. Iya, saya sempat bikin glossary soalnya ada banyak yang eh, belum dipahami kata-katanya. Tapi saya mau bilang terima kasih ke Andre karena jerih payahnya mengumpulkan kosakata selama 2 tahun. Eh, itu benar-benar tepat sasaran. Soalnya saya terpesona sama semua pilihan kata yang ada di novel ini. Benar-benar jatuh cinta karena saya suka banget sama bahasa. Eh, jadi glossary itu sebenarnya karena nggak ngerti aja, beneran nggak ngerti. Nah, saya juga suka sama buku ini karena bisa belajar banyak. Saya suka semua buku dari mana kita bisa belajar banyak. Jadi saya belajar banyak tentang budaya Minang, bahasanya, sejarahnya, dan juga mitologinya ya, yang sebenarnya saya udah lama sekali kepo tentang orang Bunian ini, dan tiba-tiba ada di buku ini gitu. Dan tentang harimau gitu dan seterusnya. Nah, salah satu yang saya pelajari adalah ada pembagian gitu, ada orang Dare dan yang di pesisir gitu. Nah, saya pengen tanya aja, itu pembagian seperti itu masih hidupkah gitu? Karena kalau orang Jawa juga kan dari bahasanya ada apa namanya per daerah ya. Tapi terus terang kalau kita nggak pernah ngomong ya, tapi kadang-kadang suka terucap tuh cantik-cantik tapi ngapak gitu. Nah itu ada nggak di masyarakat Minang gitu aja. Terus udah gitu kan kita baru belajar ya, oh
gara-gara PRR ini mungkin pertanyaan yang udah lama sih, kenapa sih warungnya namanya warung Padang, itu kan cuman kota, kenapa nggak warung Minang gitu kan. Nah, apakah itu berpengaruh juga ya sama nama-nama orang Minang, kenapa kenapa namanya Andre gitu kan, itu nama orang Prancis ya, kenapa bukan Anwar atau Ajis gitu, gitu aja sih. Oke, makasih Mbak Gita. Oke, langsung aja Andre. Jadi pembagian orang Dare, orang pesisir, eh, asal muasal warung Padang dan kenapa nama-namanya jadi agak bule atau kadang-kadang Eropa Timur. Tapi ada juga, ini real ya, sebagai tambahan. Ada yang sangat legend itu di Minang, namanya seorang yang terkenal, namanya King Churchill. Jadi udah King Churchill lagi, dan dia orang yang terkenal. Double kill. Silakan Andre. Oke, terima kasih Mbak Enggita. Nah, untuk pertanyaan pertama itu terkait bahwa masyarakat Minang yang sebenarnya terbagi, bukan terbagi sih, secara geografis juga sebenarnya terbagi dua. Satu orang gunung atau kami bilangnya orang dare. Nah, lalu orang pesisir, orang rantau ibarat kalau dalam bahasa Minang sebenarnya satu, Nggak satu apa-apa, orang Dar. Nanti sama kita aja, Dar. Darsi balik aja. Nah, satu Jadi nggak orang usah dare. kelamaan, Dar. Ya, maaf. Udah jam 8. Oke, lanjut. Oke, eh, satu oh, ada dua pembagian tadi itu, satu orang dare, satu orang pesisir. Nah, saya sendiri eh, orang pesisir. Kalau udah Fuadi, Orang kalau Buki, orang Maninjau, Buki orang dare, orang Dare. kalau kami ya kalau kami bilangnya orang dare. Nah, batas tegasnya itu mungkin kalau udah Fuadi tahu itu kayaknya di Ikuokoto, mereka bilangnya Ikuokoto, Kapaloluha, Ikualuha, Kapalokoto kalau saya nggak salah itu di daerah Kayu Tanam. Jadi itu batas tegas antara satu orang dare dan orang pesisiran. Pembagian masyarakat ini sebenarnya sudah lama. Kalau berdasarkan sejarah yang saya baca itu kenapa ada terjadi hal seperti ini? Karena wilayah pesisir Sumatera Barat itu dahulunya itu lebih dikuasai oleh Kesultanan Aceh ketimbang oleh Pagaruyung waktu itu. Makanya di daerah pesisir seperti saya di Pariaman itu tidak ada eh, rumah bagonjong yang seperti tanduk kerbau itu tidak ada di pesisiran Minangkabau itu. Mungkin di Padang ada, tapi seingat saya di Pariaman tidak ada sama sekali. Justru rumah adat kami itu lebih mirip rumah adatnya Aceh. Nah, lalu kemudian itu masalah gelar. Perbedaan antara masyarakat pesisir dan masyarakat Dare tadi itu. Kalau di eh, orang Dare itu mereka lebih maka apa gelar seperti datu ini, datu itu dan sebagainya itu lebih banyak. Nah, kalau di kami itu tidak ada gelar seperti itu, khususnya saya di Pariaman ya, Mbak ya. Kalau saya di Pariaman itu ada 4 gelar, tapi yang terkenal itu cuma 3. Sidi, Sultan, Bagindo, dan Marah. Nah, Marah ini sangat influence langsung dari masyarakat Aceh itu. eh, ya, banyak orang Aceh yang pernah marah. Nah, ini terstruktur. Jadi tingkatannya itu dari Sidi, Sultan, Bagindo, dan Marah itu kelas paling bawah. Sidi ini berasal dari kata Sayyidi. Nah, konon kabarnya itu adalah anak keturunan dari para ulama yang bawa agama Islam ke Sumatera Barat, ke Minangkabau lah waktu itu. Lalu kemudian Sultan, yaitu penguasa lokal yang masih berkerabat, bukan Sultan itu yang masih berkerabat dekat dengan kerajaan Pagaruyung. Lalu Bagindo, mereka bilangnya raja kecil untuk wilayah pesisiran. Lalu Marah itu keturunan prajurit Aceh. Sangat sedikit sekali kalau Marah ini ada jumlahnya sekarang ini di eh, Sumatera Barat, di Pariaman mungkin yang terkenal itu Marah Rusli, seingat saya. Nah, lalu kemudian itu juga salah satu perbedaannya itu adalah ada pepatah Minang, bukan pepatah, satu kata yang bilang agama dari Lawi, adik dari gunung. Agama dari laut, adat dari gunung. Nah, justru ini menunjukkan bahwa agama itu masuk lewat laut, Islam itu masuk lewat laut, lewat tiran. Nah, makanya dari itu masyarakat pesisir ini lebih kuat artian dalam pengetahuan agama ketimbang orang Dare. Tapi orang Dare lebih kuat dalam pengetahuan adat budaya Minangkabau ketimbang orang pesisiran. Nah, makanya eh, sekarang itu kayak Palewaan Gala dan sebagainya itu lebih banyak terjadi di daerah Dare ketimbang daerah pesisiran. Nah, saya sendiri itu orang pesisir, orang-orang. Ya, saya kalau ditanya tentang bagaimana em, prosesi Palewaan Gala, Penghulu, Datuk dan sebagainya itu jujur saya kurang tahu.
Karena saya memang tidak ada posisi seperti itu. Bahkan saya sendiri pun tidak punya datu yang eh, ya kalau dalam masyarakat Minangkabau suku itu pasti ada satu datuk lah yang nanti untuk tempat bertanya dan sebagainya. Nah, saya sendiri tidak punya itu di keluarga saya. Saya rasa mayoritas masyarakat Pariaman khususnya tidak memiliki itu. Barangkali ada tambahan dari Uda Fuadi. Eh, Ya mungkin dalam hal sejarah seperti itu ya. Tapi kalau pengalaman saya sendiri nih, kalau dari kampung, karena dari Dare tadi, Dare itu darat ya, yang bagian atas. Kalau legenda Minang itu kan katanya orang Minang itu datang dari sebuah tempat Iya. ketika Gunung Merapi sebesar telur itik. Hmm. Itu Gunung Merapi yang gede, Gunung Marapi ya, bukan Merapi. Itu kok bisa segede telur itik? Nah, ada yang kemudian menginterpretasikan, oh itu puncaknya ketika ada banjir besar. Jadi kelihatan kecil. Mungkin Hmm. mendarat di sana, kemudian banjirnya turun. Nah, mereka turunlah dari pegunungan itu, membuat komunitas, dan itulah kemudian disebut orang Dare. Itu begitu antara lain kata legendanya. Nah, ketika masa kecil saya nggak terlalu merasakan ya, atau mungkin tidak expose juga ke rasa perbedaan orang Dare dan orang pesisir. Tapi mungkin yang lain merasakan, tapi saya nggak merasakan. Oke, lanjut Andre untuk warung Padang, terus masalah nama. Oh, saya mungkin jawab dulu yang masalah nama ya, Mas ya. Ya. Udah ya, sorry. Saya udah biasa ngomong Mas di sini, jadi ke Mas aja. Terjawabkan. Eh, jadi itu sebenarnya seingat saya itu saya juga pernah baca salah satu dosen di fakultas saya itu Bapak Gusti Asnan, Profesor Gusti Asnan. Nah, beliau itu pernah tulis tentang kenapa sih nama-nama orang Minang khususnya itu menjadi kebarat-baratan setelah peristiwa PRRI tahun 65 itu. Nah, ternyata itu salah satu trik karena cap pemberontak itu setelah peristiwa PRRI itu lekat sekali ke masyarakat, ke orang Minang karena dianggap pemberontak lah ini karena dari namanya waktu itu dulu orang Minang itu gampang di spot, gampang diketahui. Contohnya misal nama yang ke Arab-Araban, lalu akhirnya nama kayak Udin, kayak Burhanuddin, Zainuddin, atau Rizal, kayak Abu Rizal, Mas Rizal dan sebagainya. Nah, kemudian baru setelah itu nama-namanya itu dibikin ke barat-baratan atau ngambil langsung kayak yang udah Fadi tadi bilang itu kayak King Churchill atau bahkan langsung ada yang ngambil atau kemudian namanya itu di Indonesia kan. Saya kalau pernah baca itu salah seorang pengusaha itu namanya itu Bastian Tanamas. Tanamas itu berasal dari gelar dia Bastian Sultan Ameh. Nah, Tanamas itu kemudian Tanamas itu dari Sultan Ameh yang di bahasa Indonesia kan. Atau kemudian ketika nama-nama itu di Jawa-Jawakan. Nah, Profesor Gusti Asnan itu bilang sendiri bahwa nama dia Gusti Asnan. Gusti itu kan bukan nama Minang sekali sebenarnya. Itu sangat Jawa atau Bali. Itu kalau saya nggak salah, beliau bilang itu singkatan nama dari Agus dan Eti, dari nama orang tuanya. Jadi itu salah satu upaya untuk apa ya, mengalihkan isu pemberontakan tadi agar ketika orang Minang merantau, biasanya orang Minang kan perantau sekali. Nah, tidak langsung teridentifikasi kalau dia orang Minang yang mana waktu itu sangat dianggap pemberontak. Lalu itu agar mudah lebur saja dengan masyarakat eh, yang ada waktu itu karena rantauan orang Minang itu berubah kan haluannya setelah Indonesia dan Malaysia pecah itu maksudnya ketika penjajahan itu biasanya orang Minang akan merantau ke Negeri Sembilan dan sebagainya kemudian ketika merantau ke Batavia dan Jakarta itu kan akhirnya tidak harus menjadi Jawa juga tapi kan mayoritas masyarakatnya adalah Jawa jadi ya sekarang di Jawa-Jawa kan namanya banyak itu kayak mantan gubernur Sumatera Barat itu namanya Irwan Prayitno. Irwan Prayitno bukan nama yang sangat Minang sekali itu. Prayitno. Itu sih sebenarnya Mbak Inggita. Hmm. Tapi masih sampai sekarang kan udah Mas, lewat, udah karena lama mungkin lewat. karena mungkin sudah jadi kebiasaan ya Mbak ya. Ya makanya saya juga namanya Andre, saya juga heran kalau Andre. Jadi saya pernah tanya ibu saya, kenapa dulu bahkan bapak saya karena masih apa ya, bapak saya masih sangat apa ya, daerah apa ya masih sangat tradisional sekali pola pikirnya. Jadi ibu saya mungkin karena besar di Pontianak, jadi mungkin agak lebih terbuka lah. Jadi mungkin kan dia mikir kelahiran 90-an kemudian mungkin nanti besar
Mungkin namanya kalau jika pakai nama yang masih lama-lama itu kan terkesan apa ya? Tua sekali atau kuno sekali. Dulu bahkan bapak saya mau kasih nama saya Udin. Oh iya, mungkin ibu saya nggak jadi kan apa itu Udin. Akhirnya ya udah dikasih nama Andre. Saya juga nggak tahu nggak tanya lagi kenapa Andre itu. Oh Septiawan tuh saya pernah ditanya di Bali waktu itu di Ubud. Kenapa namanya Septiawan? Itu kan awan itu kan identik juga dengan masyarakat Jawa tuh. Saya saya sendiri juga tidak punya jawaban sebenarnya untuk itu kenapa Septiawan. Kalau Sepnya saya tahu, saya lahir bulan September, tapi awannya mungkin saya nggak tahu. Mungkin karena saya laki-laki Septiawan, kalau saya perempuan mungkin Septiawati dan sebagainya. Terima Oke. kasih. Ya, terima Oh iya, kasih. satu lagi. Ada ini untuk yang Ah, warung Padang, warung Minang. Itu warung Udah ada dengar di Padang ya. nggak? bukunya ya, itu benar nggak sih? Juga untuk menyamarkan. Ya, sebenarnya itu kalau masalah merantau ya, Mbak ya. Kalau saya pernah baca juga masyarakat Minang itu kan sudah tradisinya merantau untuk laki-laki Minang karena memang tidak ada dulu itu ya. Kalau sekarang sudah sama saja, maksudnya saya pun di rumah juga masih punya kamar. Kalau dulu itu tidak ada bilik, bilik kita bilangnya bilik untuk laki-laki Minang. Jadi mereka harus ke surau untuk tidur dan makan balik ke rumah orang tuanya di siang hari. Di surau itu akan berlatih apalah bersilat dan sebagainya sampai malam hari. Nah, dan kemudian merantau itu, bapak saya pernah cerita bahwa kamu merantau itu cuma dibekali dua hal. Dulu kami itu dia bilang. Satu itu bisa azan, satu lagi bukan tiga kalau saya nggak salah. Satu bisa azan, satu bela diri, satu itu silat, satu lagi itu memasak. Nah, sa azan itu karena kalau kita merantau kemanapun karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim, jadi kita masih bisa numpang di masjid lah. Setidaknya kalau kita nggak mau apa, nggak mau merepotkan orang, kita bantu azan. Jadi kita tidak ada kita bantulah lewat azan, nggak cuma numpang tidur, tapi azan. Yang kedua itu ya bela diri untuk jaga-jaga diri. Nah, ketiga itu memasak. Nah, jadi mayoritas perantau Minang itu yang buka rumah makan Padang awal-awal itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Bahkan sampai sekarang beberapa rumah makan itu yang masak itu laki-laki. Nanti yang perempuan itu cuma bantu wah, aduk bumbu dan sebagainya. Tapi Saya, benar itu RM Padang bukan RM Minang itu karena juga efek dari karena PRRI. bisa jadi so kami di Sumatera Barat bahkan bilangnya bukan rumah makan Padang tapi Ampera. Iya. Saya juga mungkin karena mayoritas dari Padang, mikirnya kayak semua orang Minang itu karena sekarang kan bahkan kamu orang mana orang Padang, bukan pertanyaannya kamu orang Minang, bukan itu kan orang Padang gitu kayak Padang itu padahal kota kan, jadi karena mungkin jadi ibu kota provinsi atau pusat ke pemerintahan dan sebagainya, jadi dianggap semuanya orang Padang. Nah, sama aja kayak kita misalkan bilang orang dari mana dari Medan, maksud saya kayak mereka lebih memfokuskan ke satu titik di satu kayak Padang padahal itu sebenarnya salah kaprah juga sebenarnya mungkin karena itu karena mayoritas semua dari Padang 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 ya udah Padang semua. Tapi saya kurang tahu sih apakah itu benar sebab RRI atau tidaknya. Oke. Ya, terima Ya, kasih Pak. kalau bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman mau mencoba itu ada selain rumah makan Padang, ada nasi kapau. Nasi kapau benar. Nah, kapau itu menunjuk pada sebuah kampung kecil di dekat Bukit Tinggi yang memang masakannya seperti itu. Kalau sekarang ada brand baru kan, Payakumbuh. Tapi itu rumah makan Padang juga, cuma dia pakai sebuah tempat, sebuah kabupaten, Payakumbuh, mungkin ada keunikan. Mungkin udah nyoba di sana ya. Ada di Oke, dekat rumahku ada nasi kapau Garuda. nah itu dia. Nasi kapau itu kan, aduh jadi lapar ngomonginnya. Dia kan punya apa namanya, uh, keunikannya, semuanya diambilin pakai uh, apa itu ya, sendok panjang itu ya. Pokoknya kalau makan di sana nambah-nambah terus. Dan kalau sering-sering makan Padang, jangan-jangan kosakatanya jadi keminang-minangan nanti. Oke, selanjutnya Mbak Junita silakan. Ya, terima kasih udah. Selamat malam, udah Andre. Saya suka bukunya walaupun saya bacanya sambil ngedumel istilahnya karena ini apa sih bahasanya dan saya malas buka KBBI. Tapi saya tertarik di
Saya lupa halamannya, cuma yang saya tertarik satu tentang egaliternya orang Minang. Kalau nggak salah, udah menulisnya begini. Adat mengoreksi itu nihil kalau di Tanah Jawa. Tapi perhatikanlah kita di sini, jangankan kepada yang sebaya atau lebih muda. Jika kamu rasa pendapatmu benar dengan argumen-argumen tak terbantahkan, bahkan datuk-datuk tua sekalipun boleh kamu tunjuk ajari. Saya mendapatkan pengetahuan yang menarik, sesuatu yang tidak pernah saya ketahui tentang Minang. Kemudian yang paling menarik lagi tentu saja ketika bagian bab PRRI. Nah, yang saya ingin tanyakan sebenarnya Mute dari tuh. keseluruhan ya, dari keseluruhan cerita itu ya, udah kenapa udah memilih Mangkutak meninggal menjelang reformasi? Oke. Itu satu dan kedua, saya sempat kaget. Tadinya saya pikir udah menyinggung tentang Ahmad Hussein. Tentu tahu kan kalau PRRI, kebetulan beliau ayah dari sahabat saya waktu SMA. Jadi saya pikir, wah ada si eh, apa Ahmad Hussein ini. Oh saya jadi penasaran. Tapi ternyata udah mengembalikannya bahwa itu menjadi sebenarnya Tan Malaka. Tambah kaget lagi saya. Tapi cuma satu kok. Itu betul-betul saya terima kasih karena udah memberikan pengetahuan yang luar biasa bagusnya dan baik sekali dari sisi sejarah. Tapi cuma itu. Kenapa Mangkutak meninggal menjelang reformasi? Hanya itu saja udah. Terima kasih. Ya, menarik nih. Silakan. Andre, penulisnya gimana nih? Ada pesan tersembunyi bagaimana? Oh, sebenarnya ya terima kasih Mbak Junita atas pertanyaannya. Sebenarnya tidak ada apa ya pesan tersembunyi untuk hal-hal seperti ini karena memang kadang saya merasa wah saya boleh cerita sedikit maksudnya nanti saya akan jawab pertanyaan bahwa sejujurnya ada satu bab di Inyek Balang ini yang dihapuskan sama sekali. Makanya terkesan tipis sekali Inyek Balang itu sekitar kalau saya nggak salah itu ada sekitar 15 sampai 20 halaman. Itu terkait pertemuan Mangkuta dan Pram di Pulau Buru. Wow, Nah, keren itu itu. itu cukup ya waktu itu saya sempat apa di kontak editor lah terus beliau nanya ini yakin ini mau dikasih masuk dan sebagainya akhirnya karena pertimbangan dan sebagainya ya udah saya ngalah aja lah yang penting buku terbit dan selesai. Nah, Em, terkait untuk kenapa harus ketika zaman revolusi di zaman Soeharto turun itu karena saya merasa itu mungkin momentum yang tepat karena saya hanya saya akan saya merekap peristiwa-peristiwa yang sangat lekat dengan masyarakat Minangkabau waktu itu. Nah, utama sekali itu kayak PRRI, PDRI. Nah, kemudian akan saya habiskan di zaman Soeharto karena memang di situ kayaknya tidak ada peristiwa yang penting lagi yang bisa dikaitkan dengan Mangkuta ini atau masyarakat karena eh P, di zaman Soeharto itu kayak pengampunan untuk PKI karena ini sebenarnya masih sangkut paut dengan yang satu bab yang dihapuskan itu karena cuma karena dihapus ya udahlah oke makanya terkesan kok tiba-tiba sekali ini habis di sini terus kesannya kenapa karena sebenarnya kuncinya itu ada di satu bab yang hilang itu. Nah, karena Mangkuta itu kemudian terkait dengan PKI sebenarnya di Pulau Buru itu. Jadi karena di tahun 99 itu saya pernah nonton video itu ada pengampunan dari Soeharto untuk beberapa mantan partisipan PKI kalau saya nggak salah. Pengampunan di tahun 99 itulah. Makanya saya Iya, habiskan di benar. situ. Itu sih sebenarnya, Mbak. Ya. Nah, Lantas saya bingung kenapa Mangkutak bisa ada di Tanah Jawa. Kalau dia di Tanah Jawa kan dia apa sebagai kekuatan dia sebagai Enyik Balang kan sudah tidak bisa kan begitu iya, katanya kan. iya. Saya suka sih sama Enyik Balang. Terima kasih, Mbak. Aduh, oh itu kata kuncinya. Aduh, keren Iya. banget. Mau diterbitin lagi nggak bagian yang Saya kurang tahu juga, Pak. Tapi Ya, itu bukunya itu, saya sedikit cerita ya, Mbak. Udah juga kayak di bab itu sebenarnya Mangkuta kan di bab sebelumnya itu Mangkuta dibawa ke satu pulau yang tidak jelas. Nah, awalnya saya mikir antara Nusa Kambangan dan Pulau Buru, tapi kemudian saya pikir lebih baik Pulau Buru lah. Saya bisa masukkan tentang eh, bagaimana apa Pulau Buru waktu itu.
Kemudian saya baca-baca tentang Pulau Buru, bagaimana eh, tahanan Tapol waktu itu di situ itu kemudian dibagi ke distrik-distrik dan sebagainya itu. Nah, kemudian di situ saya kaitkan Mangkuta dengan Pram. Nah, di situ kemudian kan itu Pram nulis tetralogi Pulau Buru di situ kan. Nah, itu masih ada kemudian sangkut pautnya dengan Mangkuta. Nanti Mangkuta yang bantu untuk terbitkan buku itu di tanah Jawa ketika dia sudah sebenarnya di Pulau Buru itu juga ada kejadian mistis masih terkait dengan Inyi itu tadi kemampuan dia berubah itu lagi itu sebenarnya. Cuman ya karena babnya nggak ada lagi ya udahlah. Jadi makanya banyak ketika saya baca review-review tentang Inyi Balang itu di sana kok mendadak sekali, kok ini sekali, kok tiba-tiba udah habis di sini aja dan sebagainya. Sebenarnya ada satu yang hilang sebenarnya. Menarik, menarik udah. Tapi terus terang, mungkin saya menangkapnya lain ya. Tapi bagi saya ada pesan-pesan yang masih relevan sampai dengan saat ini. Terima Hmm. kasih sudah menulis Wah, sebagus itu udah. terima kasih Mas sudah Terima membaca. kasih. Terima kasih. Sudah. Oke, kalau saya usulin sih ada edisi khusus kali ya. Kalau penerbitnya berani. Tapi akan Setuju, lebih perlu, seru. setuju. Eh, Ya. ya, tapi kembali kepada sang penulis ya. Kalau penerbit bisa pindah penerbit kalau mereka mau menerbitkan itu. Mungkin sang penulis mau share buat kutu buku. Penulis nggak boleh pindah penerbit ya? Udah. Boleh, boleh. Boleh. Penulis boleh pindah penerbit kan? Dia Boleh. juga bisa Tapi menerbitkan sendiri. ya, bahkan bisa bikin bikin karena itu bukan bagian dari bukunya, bisa juga Mm-mm. terpisah. Oh, Menarik Ya, tuh. ini balang apa gitu. Reborn. Oke, menarik sekali ya cerita kita dan kita beruntung karena si Uda Andre membahasnya juga dari banyak sisi ya, tidak hanya tentang cerita tapi ada linguistiknya, ada budaya dan lain-lain. Oke, tadi saya lihat Kak Lili mau udah angkat tangan. Silakan Nanti Kak aja. Lili. Oh, nanti aja. Kita lanjut ke yang Kak nulis Adit. tadi Elis ya. Elis tadi nulis Oh. apa pertanyaannya? Sebentar. Oke, boleh tanya lewat kolom. Kenapa bab di buku ini tidak kronologis? Apa disengaja? Apa ada pertimbangan? Apakah berburu babi dan anjing tidak dianggap kegiatan najis waktu itu? Itu dari Elis melalui kolom chat. Silakan. oke, terima kasih udah. Nah, saya jawab mungkin pertanyaan nomor 2 dulu ya udah. Ya. Jadi sebenarnya walaupun masyarakat Minang ini identik sekali dengan Islam, tapi untuk budaya berburu babi itu kayaknya dari zaman dulu sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada, walaupun anjing dilabeli najis dan sebagainya. Tapi masyarakat Pariaman khususnya yang saya tahu itu masih hobi sekali berburu babi. Nah, mereka bahkan sampai saat ini itu ada namanya Porbi, Persatuan Olahraga Buru Babi. Yang mungkin sekali seminggu atau sekali sebulan, pasti mereka itu akan turun ke satu titik bahwa anjing-anjing itu tujuannya memang untuk memberantas hama babi di sawah, di ladang. Tapi kemudian itu jadi semacam olahraga rutin yang diadakan sampai sekarang. Nah, mungkin itu juga kayak apa ya? Mungkin tidak semuanya apa ya karena masyarakat Minang dianggap sebagai masyarakat yang Islamis sekali padahal kemudian seperti kita tahu udah pun tahu kalau di perjanjian Bukit Marapalam itu yang kemudian ada istilah uh, adat Basandi syarak Basandi Kitabullah itu muncul karena ada sinkretisme antara perpaduan antara uh, adat dan budaya jadi kayak sekalipun Minang, tapi tetap sekalipun Islam, tapi masih ada beberapa budaya yang masih diterapkan. Seperti salah satunya itu buru babi yang mungkin bertolak belakang sekali dengan eh, orang Islam yang tidak boleh memelihara anjing dan sebagainya. Atau kemudian seperti kalau di kampung saya itu ada namanya tradisi badah ayam. Nah, itu yang masih ada sampai sekarang itu ketika ayam dijadikan media untuk melihat penyakit lah, inilah itulah yang masih ada sampai sekarang. Sekalipun orang-orang yang melakukannya itu eh, masih sholat, masih ini. Maka kalau kita lihat dari sudut pandang Islam itu salah sekali. Tapi itu masih berlaku sampai sekarang. Salah satunya itu buru babi. Nanti walaupun nanti prosesinya mereka juga eh,
sebagian yang saya tahu itu tetap melakukan syariat Islam yang cuci pakai air 7 kali, lalu 1 kali yang ditambah dengan pasir itu masih dilakukan, masih tetap sih masih. Nah, terus babinya diapa? Nah, bukan dikirim ke Medan, Pak. Nanti babinya itu biasanya kan tidak dikonsumsi. Nah, setahu saya itu kan eh, di kota-kota atau di kabupaten-kabupaten Sumatera Barat itu ada masyarakat apa, maaf sekali, maksudnya non Muslim lah. Misalnya akan dikasih saja begitu, atau biasanya akan dijadikan makanan anjing-anjing saya. Ya, memang tidak diapa-apakan juga untuk babinya itu sebenarnya. Hanya sekedar diburu, ya udah selesai. Nah, itu saja sih. Ya, untuk terkait yang buru babi. Kalau untuk terkait yang pertama, kenapa babnya tidak kronologis ya? Karena emang ya kalau disengaja, saya sengaja sebenarnya agar tidak apa ya. eh, beberapa bab saya sengaja, beberapa tidak. Karena memang saya sendiri pun dalam proses berpikir saya itu juga lompat-lompat sebenarnya. Mungkin juga mencerminkan bagaimana cara saya berpikir sebenarnya. Jadi ketika saya tidak menulis selama 1 bulan, kemudian saya tidak tahu lagi akan menulis. Saya mulai dari mana lagi? Ya udah, sekarang saya mulai dari bab baru saja yang kadang tidak ada sangkut pautnya dengan bab sebelumnya. Kemudian ketika saya sudah lanjut tulis lagi, saya kepikiran lah saya tulis lagi lanjutan dari sebelumnya itu. Jadi kayak memang seperti itu sih, lebih seperti itu kalau saya menulis sebenarnya. Itu saja sih udah, Mbak. Ya, Ya, ya jawaban buat Elis ya. Sebagai tambahan, sebetulnya dalam Islam tidak ada apa namanya larangan tidak boleh memelihara anjing. Itu bukan sebuah larangan khusus ya. Tapi memang ada pembatasannya. Misalnya kalau anjingnya menjilat, nah itu dianggap najis harus dibersihkan. Tapi melihara anjing selama dia tidak di rumah, di luar itu oke. Makanya banyak orang Minang punya anjing. Di kampung saya dulu banyak sekali anjing. Dan kalau berburu babi seperti tadi ceritanya Andre, itu sebuah kekeriaan luar biasa. Itu sekampung heboh sekali dan semuanya menyambut dengan senang karena kayak perayaan. Anjing-anjing datang dari berbagai daerah gitu. Nanti ada komandonya seperti yang kita baca di buku, semuanya berburu babi. Nah, lokal sports lah kayak gitu. Oke, selanjutnya Pak Arif, silakan Pak Arif. Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat Ya, malam Bunda Andre. Pertama apresiasi sangat saya terhanyut dengan eh, racikan kata-katanya. Walaupun saya juga nggak banyak kata-kata yang saya nggak ngerti, tapi saya hajar gitu ya. Artinya saya dapat ambience-nya, suasananya, dan itu yang menurut saya membuat apa eh, saya terbawa gitu ya. Saya pikir bukunya sangat singkat gitu ya. Beberapa teman kutu buku juga bilang baca aja cepet nih, bisa selesai. Tapi ternyata dengan eh, bentuk format yang singkat itu sangat padat gitu ya, dan sangat keren. Nah, eh, juga tentang seperti eh, Juin bilang tadi, PRRI Perpesta, saya juga mendapatkan perspektif ya bahwa oh ternyata PRRI Permesta lebih dalam ya. Saya cuma tahunya PRRI Permesta itu ada CIA di baliknya, ada bapaknya presiden kita yang sekarang gitu, yang terlibat dalam pemberontakan itu, eh, dan CIA gitu ya. Tapi sebenarnya perspektif ketimpangan daerah dan Jawa itu harusnya memang menjadi semakin banyak diarus utamakan ya, karena kita merasa nggak ada masalah nih, apa keadilan pusat dan daerah ternyata memang begitu gitu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya singkat aja sih. Saya cuma tertarik, eh, apa pertanyaannya agak receh gitu ya. Sebenarnya nasib burung yang menjilat ludahnya Mangkutak itu gimana ya? Kemudian saya penasaran tuh burung itu nanti jadi apa gitu ya. Siapa tahu jadi buku berikutnya gitu. Mungkin si burung itu jadi cerita lanjut gitu. Karena saya pikir ini burung keren banget nih tiba-tiba muncul gitu. Apakah burung eh, ada semacam tradisi tambahan gitu ya, atau semacam semacam clue bahwa ketika tidak ada manusia yang melanjutkan dengan menjilat ludah tersebut, binatang pun bisa eh,
menjadi gitu ya. Nah, itu saya kepingin tahu juga tuh nasib si burung itu gitu. Itu aja sih pertanyaan receh saya. Terima kasih. Silakan, Andre. Terima kasih Mas Arief atas pertanyaannya. Saya pun juga sebenarnya masih mencari tahu bagaimana itu nasib burung itu sebenarnya. Tapi sebenarnya untuk terkait bagaimana prosesi apa pemindahan ilmu tadi itu dari manusia ke binatang itu sebenarnya ada sih, tapi lebih ke anjing. Nah, jadi anjing itu sebenarnya maksudnya biar habis gitu. Wah, kalau nggak ada anak keturunannya yang mau, ya udah kasih anjing gitu. Karena beberapa eh, hal seperti yang saya bilang tadi bahwa kita masih be- pakai ayam untuk lihat penyakit lah. Lalu ketika demam itu dia ada telur. Nah, telur campak biasanya. Campak itu misalnya demam campak, jadi telur dibacain, terus kita disuruh minum kelapa muda, terus nanti telurnya digosok ke badan, terus telurnya dibuang nanti biar anjing makan, nanti biar penyakitnya pindah ke anjing. Itu masih masih saya waktu ketika saya masih kecil itu masih percaya sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, kenapa burung? Wah, saya pun sebenarnya em, mungkin kelak saya akan tulis lanjutan dan sebagainya. Tapi itu lebih ke karena karena buku pertama saya itu judulnya Suara Murai. Nah, buku puisi saya itu Suara Murai dan terkait dengan burung juga. Karena memang bagi saya burung murai itu cantik sekali, indah sekali. Nah, makanya saya ya udah, ya, mending ketimbang daripada anjing, mending saya pakai burung saja analoginya. Itu saja sih, receh juga sih jawaban dari saya, Pak. Terima kasih, senang sekali membacanya. Terima Terima kasih. kasih. Ya nanti dia jadi burung Garuda. Ya kalau kita ingat di buku ini kan juga ada disebut tentang burung murai ya. Burung murai kalau dalam apa legenda di Minang ada Kematian. hubungan dengan tanda-tanda orang Kematian. meninggal. Iya, Nah, mungkin itu juga bisa masuk itu di sana ya. bener bener bener. Jadi dia closure-nya penutupannya di sana karena dibawa Iya. meninggal oleh si Bener, burung. bener, bener. Saya baru ingat itu dah bener, bener. Karena kalau pagi, dulu saya kecil itu kalau pagi-pagi itu kan sering suara burung ada dan sebagainya. Terus tiba-tiba pas mau berangkat, pas mau mandi itu ada suara burung kan, suara murai itu. Terus ibu saya pasti bilang, ah, siapa lagi nih yang meninggal? Ya, pasti begitu. Iya. Nah, tapi makanya kadang kan kita nggak jelas suara burung itu bagaimana. Nah, makanya kalau eh, ditanya suara burung murai itu seperti apa, dia akan bilang kayak pitching, picing, 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 picing gitu. Picing, picing itu artinya pitching, memicingkan mata, kayak menutup mata. Jadi kayak eh oh kalau udah burung murai teriak pitching, 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 pitching itu ya udah berarti ada yang mau meninggal. Nah, begitu sih mitologinya seperti ya. Saya tambahkan dari yang kata udah Fuadi tadi. Itu masih masih juga. Sebenarnya buku ini mungkin lebih kayak apa ya? Saya juga masukkan kenangan-kenangan masa kecil saya semua di sini. Bagaimana apa yang saya ingat, memori saya tentang masa kecil itu sebenarnya di sini semua juga sebenarnya. Saya Nah, terwakili sekali itu. Oke, selanjutnya Mbak Ati dari jauh ini. Di London, Mbak Ati. Nah, di Tokyo sekarang Oh, di Tokyo. udah Silakan. pindah. Udah pindah. Terima kasih udah Andre, bukunya sangat menarik. Saya senang luar biasa bukunya eh, cepat dibaca, tapi yang menarik bahasanya indah, ceritanya menarik, tapi juga ada komedinya, terutama dengan si trio Iwan Ompong lah. Saya senang itu bacanya. Ada segala macam, ada mengenai eh, eh, seperti pembunuhan, semua sadismenya juga ada. Jadi bercampur. Pertanyaan saya, udah Andre waktu kecil itu tumbuh di keluarga yang memang bahasanya seperti itu di keluarganya. Apakah siapa yang paling besar pengaruhnya di Uda Andre? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua mengenai legenda macan itu, dulu nenek saya pernah tinggal di Lampung. Di Lampung sepertinya ada juga tuh macan putih. Apakah itu semua legenda itu di Sumatera atau bagaimana? Apakah itu
di budaya Islam atau budaya Minang atau bagaimana? Itu pertanyaan saya yang kedua. Terima kasih. Silakan langsung, Mbak Andre. Terima kasih Mbak Ati. Jadi pertanyaan pertama itu apakah atau siapa yang paling berpengaruh untuk tulisan saya ini mungkin ya. Mungkin saya juga. Sebenarnya justru saya menulis itu baru di tahun 2016 atau 17 lah Mbak. Ketika itu mungkin karena mahasiswa sastra loh, jadi kita mau nggak mau harus banyak baca. Sebenarnya latar belakang keluarga saya juga bukan yang pembaca sih sebenarnya. Bapak saya itu ibu saya lulusan SMA, bapak saya juga. Terus memang tidak ada yang hobi membaca sebenarnya. Kalau seingat saya, kecuali bapak saya itu pernah punya, seingat saya gempa 2009, rumah nenek saya runtuh, terus maaf runtuh, roboh. Nah, terus saya harus ke sana dan kemudian saya temukan buku-buku tulisan bapak saya pas masih sekolah. Itu satu karung ada deh, seingat saya. Nah, itu kemudian jadi trigger saya untuk, oh ternyata ada juga buku-buku yang bisa saya baca. Karena saya itu tinggal di Pariaman. Mungkin udah Fuadi tahu bahwa di Pariaman itu tidak ada toko buku sama sekali. Gramedia itu cuma ada di Padang, Bukit Tinggi. Bahkan kalau untuk toko buku kecil itu, mungkin ada, cuma buku-buku yang untuk pelajaran umum saja. Jadi memang dari awal itu saya pribadi memang suka membaca dari kecil, walau kemudian terbatas akan akses untuk buku sebenarnya. Jadi ketika saya temukan buku bapak saya yang ada di reruntuhan itu, nah itu kemudian men-trigger saya lagi untuk, wah ini saya bisa baca, saya bisa baca. Nah ketika saya kuliah di Padang, nah saya akan sisihkan setiap bulan itu saya pasti akan beli buku untuk apa biar saya punya bacaan lah. Nanti kalau saya pulang kampung libur saya bisa baca dan sebagainya. Nah itu sih men-trigger saya kemudian untuk menulis. Saya belajar itu justru dari menulis puisi, Mbak. Bukan dari cerpen, bukan dari novel. Bacaan saya itu mungkin bacaan umum orang-orang yang suka sastra lah, ya, Sapardi, Djoko Pinurbo, lalu Khairil Anwar itu sudah pasti siapa yang nulis pasti bilang Khairil Anwar lah. Nah itu sih sebenarnya yang men-trigger saya untuk menulis itu. Saya sempat juga di kampus saya itu juga ada satu orang dosen yang bilang kalau tulisan kalian bisa terbit di di lokal koran lokal itu minimal B udah di tangan nggak masuk nggak apa-apa, kasarnya kan begitu. Terus nanti kalau di nasional lolos Tempo kayak Kompas kayak apa kayak cerpen, eh ya udah, eh nggak masuk ujian nggak apa-apa itu kayak begitu, jadi kayak men-trigger kita mahasiswa untuk ya udah kan kita kan maunya nggak masuk kan. Jadi eh ya cari aman gitu. Nah itu kemudian saya coba-coba tulis, saya kirim ke ke koran-koran dan sebagainya, dan memang tidak rezeki saya waktu itu tidak satupun, jadi saya terpaksa harus masuk 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 gitu. Nah baru di tahun 2018 itulah saya juga nggak nyangka itu lolos di Ubud 2018. Itu juga karena adik saya maksa, adik saya tahu kan kalau saya suka, yang tahu itu cuman adik saya bilang dia kan suka baca, suka nulis, kenapa nggak kirim ke sini aja toh nggak rugi, dia bilang. Ya udah saya coba tulis, akhirnya pas ada pengumuman, wah, saya kaget dong ada nama saya. Ya udah akhirnya sejak itulah saya mantapkan lah ya, setidaknya saya nggak berhenti di satu buku itu aja yang di Suara Murai aja. Karena bagi saya waktu itu kayak menulis itu jadi apa ya? Saya selalu bilang kalau karena lolos di Ubud itu jadi batu batu loncatan juga batu sandungan bagi saya. Loncatan kalau saya mau lebih lagi itu saya kayak ada momen untuk, wah ini langsung nasional nih. Padahal saya nggak pernah terbit di koran lokal ataupun nasional, waktu itu tiba-tiba di Ubud. Tapi juga batu sandungan kayak kalau cuma satu kayak, wah masa satu doang, ini doang nih. Saya jadi mikir panjang lagi. Makanya jeda antara buku pertama dan buku kedua saya itu kayak 2 tahun atau 2 tahun lebih ya. Saya mikir kayak bisa nggak ya? Kayak hype-nya itu udah Ubud loh ini gitu. Maksudnya zaman segitu ya. Terus kemudian kayak, ah gimana saya bisa mencapai lebih lagi dari Ubud itu gitu. Ya, ya baru kesampaian di Nyek Balang sih kalau saya boleh jujur. Nah, nah itu sih Pak kalau untuk yang menulis. Tapi kalau yang kedua, maaf Mbak, pertanyaannya tadi terkait tentang harimau ya. Macan Yang di putih. Lampung. Mm-mm. Nah, seperti yang sempat saya bilang di awal juga itu kayak ini juga sebenarnya bukan mitos masyarakat Minangkabau secara umum, walau saya kasih judul Inyek Bala. Awalnya saya pengen kasih judul itu Cindaku.
Cindaku itu masyarakat Minangkabau juga sebut harimau lah Cindaku. Cuman agak beda versi sedikit. Nah, kemudian saya baca-baca lagi bahwa oh ternyata sudah ada buku yang terbit dengan judul Cindaku juga. Ya udah akhirnya saya pilih Nyek Balang. Nah, mitologi ini juga ada di seperti yang saya bilang tadi di Aceh, mereka sebutnya Rimong. Di Kerinci, Cigau, Cindaku. Memang secara umum ini masyarakat Sumatera ini percaya akan harimau ini karena sebenarnya tidak cuma harimau. Kemudian kami punya kata-kata tabu untuk beberapa hewan. Tidak cuma harimau. Kenapa kita sebut harimau inyek? Karena inyek itu sendiri artinya mungkin kakek atau orang yang lebih dituakan. Nah, memang begitu kita menghargai apa ya? Beberapa hewan itu punya apa ya? Nama pantang. Saya kalau di di saya di Pariaman itu kami tidak pernah, bukan tidak pernah, ya boleh saja sebut ular, tapi kalau kita lagi sendiri di hutan itu, kalau ular lewat, kita tidak sebut ular, kita sebut si panjang. Nah, kemudian kalau ada kelabang, kita tidak sebut kelabang, atau si pasan, orang Minang sebutnya si pasan. Tapi kita tidak bilang si pasan, kita bilang anak daro. Anak daro itu pengantin perempuan. Nah, jadi beberapa kata tabu itu, atau untuk hewan itu ada. Nah, makanya tadi kayak harimau kenapa disebut inyek dan sebagainya. Terus balik lagi kena ya memang saya akui ini mitos masyarakat Sumatera pada umumnya tidak contoh ketika mangkutak masuk ke alam sebalik mata terus ada segitiga yang harus dia masuki dari eh, kayu yang disatukan terus ketika dia keluar alam sebalik mata itu kayu itu dia beginikan kayak tenda terus dia merangkai itu justru saya temukan di mitologi masyarakat Aceh. Tidak ada itu di masyarakat eh, kepercayaan orang Sumatera Barat. Bagaimana cara keluar di bukit dari negeri Bunian itu tidak pernah ada. Tiba-tiba aja kalau setahunya kayak hilang, terus tiba-tiba muncul di atas pohon ini itu prosesnya itu proses kembali dari alam Bunian itu tidak pernah ada. Justru saya temukan itu di Aceh dari masyarakat Aceh. Itu sih Mbak. Eh, jadi ini kita mengingatkan lagi tadi di jawaban pertama juga, berarti udah Andre kan bilang kalau tulisannya terasa nyastra, sebetulnya itu hampir tanpa usaha, effortless gitu ya. Nggak berusaha nyastra, tapi orang menyebutnya itu sastrawi. Nah, itu dihubungkan karena tadi itu bahasa tutur sehari-hari di Minang. Jadi kalau ditanya siapa yang mempengaruhi bahasa, mungkin tidak bisa kita sebut satu atau dua orang, tapi adalah alam Minangkabau itu lingkungannya. Pembicaraan kita sehari-hari diindonesiakan jadinya kayak bahasa yang lama, bahasa sastra seperti tadi tidur jadi lelap gitu ya. Karena memang kita ngomongnya awak kalalo lai gitu. Saya mau tidur tapi pakai Iya, kata lalo atau lelap. Nah, jadi menurut saya kalau orang Minang mau jadi penulis dia udah maju beberapa iya. langkah dibanding yang lain karena Hmm. punya modal dasar, modal alamiah, kemampuan berbahasa dengan bahasa Minang yang dekat dengan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Maaf, kalau berpantun masih dipakai dalam sehari-hari atau hanya digunakan untuk misalnya melamar? Karena kalau melamar pastinya dengan pantun ya. Eh, tapi kalau misalnya sehari-hari masih menggunakan pantun tidak? Gimana kalau di Pariaman? Oh, memang tidak ada lagi udah kayak itu lebih ke spesifik untuk nikahan benar, nikahan atau nanti misalkan ada apa namanya? Dulu itu di Pariaman itu ada satu kami bilangnya laga-laga, nggak tahu kalau di daerah dari itu mereka bilangnya apa. Laga-laga itu kayak gelanggang, gelanggang kecil. Jadi di tengah-tengahnya itu ada kayak ruang pertemuan. Jadi nanti orang-orang tetua-tetua kampung itu atau ya anggaplah kami bilangnya apa ya? em, Orang tua atau apa gitu. Jadi mereka akan berkumpul di laga-laga itu untuk memusyawarahkan sesuatu lah. Jadi itu kemudian di sana itu semua pepatah petiti itu keluar. Kayak apa saya sendiri pun nggak tidak mengerti, tidak tahu sama sekali. Maksudnya tidak punya pengetahuan sama sekali bagaimana cara bertuturnya. Tapi yang saya tahu itu kosakatanya beda sekali. Cara tuturnya mungkin pakai pantun, pakai pepatah petiti dan sebagainya. Itu sih sebenarnya. Ya, Kalau jadi untuk memang percakapan dalam hari-hari sehari-hari enggak tidak ya. ada. Iya. Iya,
Ya, Tapi setuju. kalau Jadi seingat saya memang lebih kepada acara adat-adat ya. hmm, Oke. Oh ya, tambahan sedikit yang juga menggunakan bahasa tutur kemudian dipakai ke dalam bahasa tulis bergaya Minang itu yang sangat kental adalah karya Buya Hamka. hmm, Jadi kalau teman-teman membaca karya Buya Hamka itu terasa sekali, baik di novelnya atau kalau bahkan di tafsirnya juga begitu. Yang kadang-kadang saya pikir nih jangan-jangan nggak ada di KBBI nih, tapi Buya Hamka waktu itu mungkin nggak ngecek kamus seperti Andre ngecek kamus ya, dipakai aja gitu. Oke, selanjutnya Mbak Natalia ya, silakan. Mbak Natalia. Terima kasih udah. Ya. Selamat malam Bang Andre. Seperti teman-teman yang lain, saya sungguh menikmati buku ini meskipun banyak sekali kata yang saya tidak paham, tapi aku bisa nerka-nerka lah kurang lebih. Memang seperti yang dikatakan Mas Wadi itu seperti saya membaca kembali ini tenggelamnya kapal Van der Weyck. Itu iramanya, melodiusnya itu sama. Tapi waktu membaca buku ini kan pas terjadi bencana di Sumatera. Terus waktu saya membaca ini saya membayangkan, aduh ini masyarakat Sumatera dengan alamnya begitu dekat, mitologinya juga sangat berkaitan dengan hutan, binatang-binatang yang ada yang hidup di hutan. Terus sekarang melihat Sumatera hancur rusak dijadikan tambang, di hutannya dibabat. Terus saya terpikir bagaimana apakah mitos-mitos ini yang demikian dekat dengan alam nanti beberapa generasi lagi ini masih bisa hidup. Nah itu aku mikirnya ini novel-novel seperti ini mungkin bisa membantu untuk menjaga, memelihara hutan-hutan itu. Jadi semoga Mas Andre terus berkarya. Itu satu, bukan pertanyaan tapi renungan aja. Yang kedua tadi pertanyaannya Elis dan juga pertanyaan saya yang belum terjawab. Mengapa tulisan ini tidak ditulis secara kronologis, loncat-loncat dari masa ke masa? Maksudnya apa, tujuannya apa, efek yang ingin dicapai apa? Itu saja. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih. Silakan Mbak terima Andre. kasih Mbak Natalia. Mungkin seperti yang tadi saya bilang tadi itu emang tujuan awalnya itu memang tidak memang memang tidak ditujukan untuk lompat-lompat seperti itu. Seperti saya bilang tadi itu bahwa kadang saya bisa ada jeda menulis itu lama sekali, Mbak Natalia. Jadi kadang saya itu juga sudah bukan sudah lupa. Kadang eh, tidak terkejar lagi oleh saya bagaimana melanjutkannya dan sebagainya. Nanti kali saya akan mulai di bab baru dengan tulisan baru. Kemudian ketika saya ingat saya akan ambil lagi, akan sangkut pautkan lagi di awal. Jadi saya melanjutnya itu kayak apa ya? Jadi dalam bayangan saya itu ini kayak kain perca loh. Jadi saya harus sambung satu lagi untuk temukan satu benang merahnya. Memang itu PR juga buat saya waktu itu untuk menulis eh, yang secara tidak kronologis begitu. Jangan kayak saya bilang tadi memang kayaknya pola pikir saya pun begitu itu lompat-lompat. Jadi saya tidak bisa yang satu garis lurus saja gitu kayak nggak bisa saya pribadi pun memang aku tidak bisa seperti itu untuk menulis satu karena jeda satu karena memang saya yang orangnya juga pola pikirnya lompat-lompat jadi sekarang ya itu saja sih Mbak kalau dari saya sih memang tidak ada tujuan khusus untuk Oke. menulisnya secara tidak kronologis begitu Apa karena saya editornya nggak pusing ya, Mas? pusing Editornya nggak pusing tuh waktu mengedit buku ini. pusing mungkin Mbak. Karena sempat lama itu antara proses awal edit itu sampai akhir bisa terbit itu aja mungkin makan waktu lebih dari berapa bulan juga cukup cukup susah cukup juga sih mungkin bacanya makanya saya kasih tahun di situ untuk Iya. kronologisnya jadi sebagai patokannya itu di tahunnya sih sebenarnya di tahun dan juga ini seperti apa ya jadi seperti yang saya bilang di awal bahwa ini berangkat dari cerpen yang awal itu bahkan cerpennya itu ada di tengah-tengah bukan di awal bukan di akhir nah kemudian juga ada sambungan dari tulisan-tulisan saya yang ada tapi belum terbit nah kayak saya gabung-gabungkan lagi begitu itu sih mungkin Tadinya semula saya tergoda untuk membaca yang tahun 58 dulu, terus nah habis itu yang tahun ya jadi saya
tadinya maunya bacanya membuat kronologiku sendiri gitu, tapi aku pikir janganlah, saya ngikutin saja apa yang telah ditulis. Oke, terima kasih Mas Nah, Murti, saya paham. sama-sama. Terima kasih, luar biasa. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita langsung lanjut ya ke Mbak Elza, silakan. Masih mute, Mbak? Ya, Ya, oke. ya. Terima kasih. Ah, eh, Pertanyaan saya ke Andre, pada saat baru mulai membaca sampai mungkin 10 halaman pertama, bahasanya itu permainan bahasa dan bunyinya amat sangat menarik, berpantun begitu. Tapi tiba-tiba saya dikagetkan, saya nggak tahu di halaman berapa karena saya bacanya online, em, dan diperbesar 150, jadi nggak tahu halaman berapa itu. Tiba-tiba ada halaman yang bilangnya dengan istrinya Mangkutak yang membikinnya bunting sampai 2 kali, laki bini anak beranak, terus tiba-tiba kok dari kata-kata yang manis tiba-tiba membikinnya bunting 2 kali, itu masuk dari mana ya itu? Aku pertanyaan itu, apakah memang Andre mau menceritakan bahwa kehidupan sehari-hari Mangkutak begitu bahasanya, atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, aku tertarik banget dengan Andre menulis buku ini sering mengunjungi KBBI. Jadi saya hanya share aja. Saya juga ada subscribe di email yang subscribe-nya itu free. Namanya A Word a Day, 1 kata per hari. Jadi kita bisa dapat setiap hari dapat email, kasih kasih bahasa yang jarang digunakan, kata yang jarang digunakan, kasih contoh dan admil asalnya dari mana itu, tapi bahasa Inggris ya. Aku punya, mungkin Anda yang senang dengan KBBI eh, punya ide, ada nggak yang kayak begitu bahasa Indonesia, yang award ide ini bahasa Inggris kayak gitu loh. Tapi seru seru banget, memperkaya sekali kosakata bahasa Inggrisnya. Nah, itu aja yang tiba-tiba membuat bunting 2 kali pertanyaannya. Maaf, Iya, silakan. jadi pertanyaannya itu tadi ya. Bahasa sudah mengalun nih tiba-tiba kok kayak di sini bagiannya nggak cocok dengan alunan sebelumnya ya. Oke, silakan Andre. Terima kasih Mbak Elza. Nah, mungkin untuk menjawabnya sebenarnya dari awal pun karena saya memang sudah niatkan ini untuk memasukkan kosakata juga untuk bahasa. Sebenarnya kalau dilihat kronologis itu saya dari awal itu pengennya itu ketika tahunnya berganti itu pola tuturnya juga berganti. Jadi mengikuti zaman, Mbak. Jadi ketika di awal-awal tahun tua itu sekali ketika 1800-an, dan saya ingin berkasih lihat ya begitulah orang tahun 1800 itu berbicara. Jadi ketika sedikit lagi di zaman PRRI, ketika itulah orang-orang berbicara seperti itu. Kemudian ketika ketika zaman akhir itu yang ketika Mahkota mau meninggal itu, nah saya ingin bikin lebih modern lagi bahasanya dengan kosakata yang lebih modern. Jadi sekalian itu apa melihat bagaimana perkembangan bahasa Indonesia itu dari tahun akhir 1800-an sampai ke periode eh, akhir 1000 akhir 1990-an itulah. Nah, makanya ketika itu di zaman Mangkuta dan istrinya itu kan di zaman perang sekali itu. Maksudnya saya juga ingin menggambarkan kondisi yang keras sebenarnya. Juga istilah-istilah militer yang saya masukkan dan sebagainya itu memang diniatkan sebenarnya. Istilah untuk bunting itu mungkin terdengar kasar ya. Dulu itu saya sedikit cerita ya Mbak. Saya ke Aceh, terus saya bikin puisi. Karena waktu itu nulis puisi, diundang dan sebagainya. Mereka terkejut ketika saya tulis bini. Katanya kok kamu tulis kasar sekali pakai bini. Karena di sini katanya di Aceh ini kalau untuk bilang istri itu perumoh, orang rumah dia bilang lebih halus. Kamu pakai bini. Sedangkan di kampung di Pariaman itu saya nggak apa-apa. Ya saya bilang kayak ibu saya itu bini bapak saya, bini ayah saya. Ya, memang penggunaannya itu umum sekali sebenarnya. Bukan sesuatu yang kasar ketika dipakai dalam keseharian kayak bini. Memang akan lebih halus lagi ketika dipakai orang rumah. Tapi ketika saya pakai kata yang sama, ketika saya di Jakarta ini itu saya bilang, "Ehm, istrimu di mana?" Dia bilang. Saya bilang, "Oh orang orang rumah saya
kampung, saya bilang. Dia mikirnya orang rumah itu bapak saya, ibu saya, adik saya. Nah, beda makna lah sebenarnya, beda cara pandang terhadap satu kata itu tadi. Mungkin ya bagi Mbak Elsa mungkin kayak ketika mendengar lagi apa alunannya bagus, terus tiba-tiba ada kata bunting, bini, laki bini, ini itu kayak terdengar kasar sekali ya. Tapi ya begitulah. Oke, Hmm. berarti Andre sudah sukses bikin pembacanya senang dengan bahasa-bahasa yang berpantun begitu. Tiba-tiba dikagetkan aja. Berarti sukses. Oke, terima kasih Mbak Terus Elsa. kemudian mungkin mungkin Oh Andre ya, ada yang tentang masukan bahasa Indonesia di mana kita bisa dapat Oh ya, tiba-tiba kita nggak oh, nyari bahasanya tapi tiba-tiba dimunculkan di depan kita ada website ada atau ada apa. oh, kalau itu saya pun kayaknya belum nemu sih Mbak, karena saya pribadi waktu itu cari emang saya saya khususkan waktu sendiri untuk saya emang saya scroll satu-satu ke KBBI itu. Jadi KBBI itu ada beberapa pilihan kan, misalkan kosakata arkaik atau kosakata bagaimana dan sebagainya. Saya akan scroll satu-satu. Nah, kemudian ya memang cukup makan waktu sih. Tapi kalau untuk yang otomatis seperti itu, saya pribadi belum nemu. Kalau untuk etimologi, etimologi itu saya pernah baca itu bukunya siapa? Aduh, Remi Silado. Tapi dia nggak pakai nama Remi Silado waktu itu di buku itu. Mans, aduh saya lupa, Alif Mans atau apa itu tentang etimologi bahasa. Ada etimologi beberapa bahasa Indonesia. Juga buku yang judul 9 dari 10 kata bahasa Indonesia itu asing. Itu juga ada tentang etimologi. Kalau memang banyak fokus ke etimologi kata dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang dikirim satu-satu harian seperti itu saya rasa belum ada sih Mbak. Bahkan KBBI online pun atau offline pun tidak ada yang seperti belum ada sih setahu saya seperti itu. Itu saja sih Mbak. Nah, Terima mungkin mungkin itu kasih. Mbak Fuadi usulan ada yang bagus. referensi mungkin. Ya, usulan yang bagus buat badan bahasa atau mungkin Andre bisa bikin sendiri itu. Oke, Kasih. Nah, terima terima kasih. kasih. Oke, mungkin yang terakhir kali ya kalau nggak ada Mbak Mona silakan. Makasih udah Fuadi. Selamat malam teman-teman Kutu Buku. Selamat malam udah Andre. Pertanyaan saya sebenarnya berkaitan dengan kronologi dan juga dengan cara udah Andre menulis, yaitu suka jeda agak lama. Iya. Sebenarnya pertanyaan saya itu tentang tokoh-tokoh yang ada di buku ini. Karena kan tokohnya banyak sekali. Dan tokoh-tokoh itu semua mudah dicintai ya. Jadi semua punya karakteristik yang sangat mudah diingat gitu. Dari Siti Maisaro, dari si penyair yang singkat tapi tidak bisa dilupakan gitu. Nah, tokohnya kan banyak dengan perilaku dan sifatnya masing-masing di lini masanya masing-masing. Apakah itu semua dikarang atau idenya datang Oh, duluan atau timbul tenggelam dan bagaimana merangkainya? hmm. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Oke, silakan langsung aja. Ya, sebenarnya untuk masing-masing toko itu, apalagi toko-toko yang saya singgung itu, misalnya toko-toko yang memang ada orangnya seperti kayak penyair yang mana Khairil Anwar, kemudian eh, Ilyas Hussein, Tan Malaka, bahkan Siti Maisarah itu pun sebenarnya toko-toko yang ada sebenarnya Mbak. Nah, iya, kalau misalkan Mbak baca bukunya Khairil, bukan Khairil. Ada Suman Jaya yang judulnya Aku, yang naskah itu dipakai untuk awalnya untuk film Aku, Khairil Anwar itu. Nah, di dalam itu ada adegan di mana Khairil yang kita tahu suka jajan, kasarnya begitulah. Nah, itu memang Maisarah itu ada, tapi bukan namanya bukan Maisarah, bukan, tapi lain gitu. Nah, untuk mendalami tiap karakter ini, biasanya saya akan membaca buku yang berkaitan dengan karakter ini. Sebagai contoh, ketika nulis Ilyas Sosen itu saya punya Madilog. Nah, saya baca Madilog. Kemudian untuk yang Khairil dan Maisara ini, nah saya baca buku yang terkait dengan Khairil. Kemudian tentang eh, Letkol ya Ahmad Hussein dan sebagainya itu juga saya baca buku-buku PRRI biar feel-nya itu lebih lebih terasa gitu. Biar ini emang
ini tokoh nyata loh. Yang fiktif itu mungkin cuma Mangkuta, Trio Tuanku Pengangguran, bahkan nama kampungnya yang Gadang Otak itu pun udah Fuadi mungkin kayak Gadang Otak itu artinya pembohong ya. Pembohong besar gitu. Kayak Gadang Otak tukang bohong lah ibaratnya. Nah, fiktif-fiktif itu mungkin memang dari imajinasi saya sendiri. Mungkin ingatan-ingatan saya tentang beberapa orang yang saya temui secara langsung. Jadi saya masukkan ke dalam tokoh cerita dan sebagainya. Bahkan nama Iwan Ompong itu saya ambil dari sepupu saya sendiri. Memang dia namanya Iwan, nggak tahu Ompong waktu kecil. Nah, sedangkan tokoh-tokoh lain yang memang fakta dan memang ada, itu memang saya lakukan pendalaman lagi. Kayak baca buku, eh da, ya, ya itu. Sultan Sultan S itu Syahrir. S ya, Syahrir. Lalu tentara yang jemput itu tuh Soeharto sebenarnya tuh. Lalu ya itu, ya tentara yang jemput Mangkuta di Priuk itu sebenarnya Soeharto. Nah, ah, itu makanya saya baca lagi deh. Yang penting masih ada sangkut pautnya semuanya. Jadi saya memang satu kendalanya kenapa buku ini lama sekali ditulis. Satu karena saya baca baca saya memang menulis itu jarang sekali. Bukan mut-mutan, emang kadang saya nggak harus fokus nulis. Saya baru bisa nulis itu jam 10 malam sampai subuh. Paginya saya nggak nulis. Jadi saya begitu, saya punya waktu-waktu tertentu untuk nulis. Nah, kadang juga untuk riset baca buku tambahan gitu kayak. Nah, itu saya juga bukan tipikal pembaca yang lahap juga sebenarnya, Mbak. Saya hanya akan membeli buku yang saya butuh untuk riset. Ah, itu sih kalau saya sebenarnya. Tadi saya buka, jadi buku saya nggak banyak sebenarnya. Jadi saya fokus ke satu hal, saya butuh, saya cari. Seperti itu sih, Mbak. Cukup, Mbak Mona, ada lanjutannya? Cukup. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih. Baik, kita punya waktu 3 menit lagi. Ada Mbak Enggita. Boleh nih, masih bisa nih kayaknya. Silakan, Mbak Enggita. Sebenarnya tadi pertanyaan yang aku mau tanya ini udah dijawab barusan. Sebenarnya mau nanyain nama-nama tokoh dan nama-nama tempat seperti kampungnya itu fiktif apa enggak. Eh, tapi kan tadi udah dijawab ya sebenarnya cuma fiktif. Tapi sebenarnya sih nama-nama seperti Mangkuta itu apakah nama yang umum di zaman dulu kah? Kayak kalau orang Jawa tuh Bambang atau Joko Hmm. gitu. Itu aja sih. Hmm. Oke, terima kasih, Mbak. Iya. Em, Sebenarnya nama Mangkuta ini saya ambil dari salah satu tokoh Kaba. Jadi Kaba itu semacam apa namanya? Sastra, ya salah satu sastra Secara khas lisan. Minangkabau lah. Ya, Secara sastra lisan. lisan, sastra lisan. Jadi di Minangkabau itu banyak, ya salah satunya Kaba, lalu ada Rabab, Rati dan sebagainya. Itu juga tentang bercerita lisan. Nah, salah satunya itu judulnya Sabainan Alui. Nah, di Sabainan Alui itu ada tokoh namanya Mangkuta. Nah, mungkin di zaman-zaman segitu nama-nama seperti Mangkuta, eh, lalu Putih Andam atau apa dan sebagainya itu masih umum karena ini terkait apa nama-nama zaman dahulu yang saya sendiri pun mungkin referensinya kurang tapi saya justru mencari itu ke dalam Kaba-Kaba Minang itu Mbak. Jadi Kaba-Kaba Minang yang ada saya baca dan saya tertarik ke Mangkuta. Nah, Mangkuta ini digambarkan itu sebagai seorang anak yang manja. Justru kakaknya si Sabai itu sendiri yang perempuan justru lebih berani dari dia karena Sabai itu tokoh utamanya kan. Nah, saya ingin apa ya? Ini menggunakan nama Mangkuta dan menggantinya dengan karakter yang lebih berani lah. Sebagai seorang laki-laki Minang dia tidak boleh seperti itu. Nah, makanya saya ingin pakai nama Mangkuta ini. Sebenarnya namanya cukup umum umum sih menurut saya di zaman segitu. Kalau saya tidak salah itu di padanannya dalam bahasa Aceh itu Mekuta. Mekuto apa Mekuta saya lupa. Jadi kayaknya kalau untuk di zaman-zaman sebelum 1800-an nama-nama seperti itu masih masih umum lah. Ya nama-nama yang ada di kabar dan sebagainya. Kalau Kaba sendiri masih ada nggak sampai sekarang? Apa sudah Mah, punah? masih ada Mbak. Seingat saya Kaba itu masih ada di beberapa daerah itu ada masih ada tradisi bakaba. Namun sekarang untuk apa ya jaga-jaga ya itu Kaba itu sudah dituliskan. Jadi ada buku Kaba itu. Jadi masih kalau untuk punah saya rasa secara lisan mungkin tidak banyak lagi, tapi kalau secara tulisan masih ada. Saya masih masih bisa temukan buku-buku kabar. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak.
Ya, Mangkota saya ingat juga pernah jadi tokoh eh, komik atau karikatur ya di koran lokal di Minang. Itu Oh, dipakai juga pernah. Saya ingat dulu mungkin Haluan atau Singgalang. oh, Oke. pernah. Ya, waktu kita udah habis nih biasa sampai jam 9 ya. Tapi saya boleh nanya juga sebagai moderator izin sama peserta. Sebagai penutup ini ada Andre di halaman pertama sebelum bab itu kan ada stempel ya. Ya, Itu stempel itu dari mana? Sama bahasanya Labai dan si hmm. perempuan di balik mata itu pakai bahasa apa? Oke, oke. Oh, oke. Jadi eh, saya gambar depan itu, stempel depan itu istilahnya cap mohor, cap mohor. Jadi cap mohor itu adalah cap-cap apa ya dari kerajaan-kerajaan zaman dulu lah. Misalnya kalau mungkin eh, kirim surat terus dikasih lilin dan stempel begitu. Jadi kayak suatu tanda sah bahwa surat ini memang dari kerajaan dan sebagainya. Nah, kenapa saya pakai itu? Saya terinspirasi dari stempel yang dipakai si Singamangaraja sebenarnya si Singamangaraja 12 mungkin yang ketika ikut di zaman itulah Perang Padri dan sebagainya. Nah, saya terinspirasi dari situ. Nah, tulisan di depannya itu yang melingkar itu sebenarnya aksara Minangkabau, tapi itu pun keasliannya masih diragukan sebenarnya. Karena kita bisa temukan di Museum Aditya Warman kalau saya tidak salah di Padang itu ada tahu di Museum Aditya Warman atau apa. Mungkin masih serumpun dengan eh, aksara Rejang, aksara Batak, aksara Kerinci, aksara Rencong, aksara apa saya lupa di Lampung itu. Nah, karena saya juga tertarik sebenarnya pada tulisan-tulisan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya stempel depan itu kayak apa ya? Jadi ada simbolnya lah, kayak stempel depan itu kayak pembaca itu sudah setuju membaca di awal, jadi mereka harus masuk lewat itu. Nah, keluarnya lewat batang kayu di belakang itu. Kalau di Oh, bawah oke. belakang itu kayak, jadi mereka ikut petualangan Mangkuta itu dari depan, dan udah setuju lewat stempel itu, cerita, nah akhirnya keluar di belakang itu lewat pagar kayu itu tadi. Tapi Gitu. stempel di recreate ya? Atau ngambil dari Iya, yang sudah ada? Apa nggak saya diulang? recreate lagi, saya Oh, oke. recreate lagi. Kalau untuk Bis, bahasanya itu, ya, ya. Mm-mm. dulu itu saya sering, karena saya berangkat dari linguistik, jadi saya suka sekali otak-atik bahasa udah dan kawan-kawan sekalian. Eh, jadi itu dulu itu ada forum namanya Konlang, Constructed Language. Jadi itu bahasa yang memang kita sengaja untuk bikin bahasa untuk satu tujuan tertentu. Kalau yang terkenal itu mungkin di internasional itu kayak bahasa Na'vi di film Avatar, terus bahasa Quenya dan sebagainya di Lord of the Ring, Kalau lalu Klingon, ya Tolkien ya. Tolkien banyak sekali punya bahasa itu. Tolkien di Middle Middle Earth-nya itu masing-masing peradaban punya bahasa sendiri. Lalu itu untuk tujuan tulisan. Nah, kalau untuk tujuan komunikasi itu kalau Mbak-mbak semua pernah tahu itu bahasa Esperanto. LL Zamenhof yang kemudian waktu itu diniatkan untuk jadi bahasa internasional tapi tidak jadi. Nah, itu sih saya emang suka otak-atik bahasa. Nah, bahasa yang ada di dalam Mangkuta ini itu adalah kumpulan dari bahasa-bahasa masyarakat Sumatera pada umumnya. Saya ambil dari bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Rejang, bahasa bahasa Aceh. Nah, misalnya kan kayak dia ketika ngomong pana kumendak kumendak aku kai ikau pana misalnya kayak itu. Nah, pana itu dari bahasa Rejang. Jadi kayak campur-campur semua tapi struktur bahasanya ada. Jadi Oh, grammarnya oke. itu sebenarnya ada. Jadi bukan yang tiba-tiba asal jeplak masuk itu tidak ada. Jadi dia punya struktur sendiri yang memang cuman ada di saya. Nah, di buku saya yang terakhir itu setelah Inyek Balang saya nulis buku lagi itu judulnya Mangalani Foa. Nah, Mangalani Foa ini lebih eksperimen. Emang ini fokusnya ke konlang saya itu tadi. Nah, itu di bukunya itu di bagian belakangnya itu saya selipkan daftar kosakata dan juga eh, grammar singkat lah. Nah, itu emang apa ya, kesenangan saya waktu dulu aja sih, makanya saya gabungkan ke sini. Oke. Keren, 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 Ya, keren. kalau saya ingat saya maaf udah ada satu orang penulis eh Tasaro Geka kalau saya nggak salah. Dia tulis itu di Nibiru di novelnya yang mana gitu juga ada dia suruh pakai bahasa yang begitu juga. Sudah ada sebenarnya. Hmm. Udah Andre, tahu saya Star Wars itu banyak Ya, Star Wars. bahasanya dan sampai Ya, dibuatkan Ya, kamusnya.
Iya Iya. bener, itu bahasa Klingon, Mbak. Ya, Dan Klingon. dan ada di Duolingo itu, Ya, Klingon. di aplikasi Duolingo. Iya, sebenarnya itu umum sekali. Misalnya kayak di secara singkatnya itu kayak siapa yang nulis Harry Potter, saya lupa namanya. J.K. Eh, Rowling. J.K. Rowling, dia juga untuk nama-nama sihir dan mantranya itu tidak tahu dari bahasa Latin, itu juga dia bikin sendiri. Kayak misalkan Expecto Patronum. Expecto Patronum itu kan artinya kayak eh, terdengar Latin tapi tidak Latin sebenarnya. Hmm, Hmm. oke. Hmm. Wah, baik, luar biasa malam ini teman-teman semua kita ditemani oleh penulis yang keren sekali. Kalau kesan saya sih malam ini kita seperti merayakan bahasa ya dan merayakan budaya lokal. Kita bertamasya bahasa. Dan salah satu kelebihan setelah kita tadi membahas lebih lanjut, kelebihan buku ini ternyata ini dibikin dengan sebuah niat yang kuat, tidak terburu-buru tapi melakukan riset yang dalam. Ada fokus yang jelas, niat yang jelas, lalu risetnya bahkan melewati setiap lema-lema yang ada di KBBI untuk pengembangan tokoh, bahkan membaca buku tentang tokoh itu, dan tentu saja tadi adalah modal budaya dan bahasa lisan bahasa ibunya. Jadi dalam hal itu menurut saya, menurut kita semua ini, saya pikir tulisan Andreas Septiawan, Inyik Balang ini berhasil merayakan bahasa kita dengan banyak kedalaman di setiap bagian-bagian periode yang disebutkan di sini. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya bersama kita. Terima kasih juga buat teman-teman kutu buku yang antusias. Kalau nggak dibatasin, mungkin masih ada pertanyaan. Selanjutnya kita tunggu karya berikutnya. Semoga. Foto bersama dulu. Oh iya, foto bersama dulu ya ya. Siapa yang akan foto? Juru fotonya siapa? Nah, Ya, ini sambil megang bukunya. Ada yang foto kah? Atau Ya, saya? ya, ya. Saya Ya, fotoin dulu. oke. Tunggu sebentar. Yang Oh, belakangnya Pak. kabur pasti akan nggak kelihatan. Kalau Juin sama Bu Ayu, belakangnya kalau kabur foto bukunya nggak kelihatan. Oh iya iya benar. Ini Baik, Balang. kebalik ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sampai ketemu. Dengan ini kita tutup perjamuan kata malam ini. Terima kasih sekali lagi tamu kita dan semua anggota dari segala penjuru dunia. Sampai ketemu di episode 67. Mantap. Makasih Terima kasih. sekali. Terima kasih, Makasih Bang semua. Fofan. Udah, Terima kasih, makasih. Bang Andre. Terima Keren, kasih, Pak Andre. keren. Udah. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.